Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, mengawali majlis ilmu pada zuhur ini kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Juga kita berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Pertemuan lalu kita membahas tentang salat tarawih. Salat tarawih ini artinya kenapa penting juga dibahas? Artinya kita bersiap-siap masuk kita ke bulan Ramadan. Bagaimana ketentuan yang harus kita perhatikan untuk mengisi malam-malam kita di malam bulan Ramadan. Nah, ada beberapa pembahasan tentang salat tarawih ini, membahas tentang rakaat, jumlah rakaat. Kalau dalam mazhab Hanafi misalnya 20 rakaat, mazhab Maliki 20 atau 36 rakaat. Sedangkan mazhab Hambali dan Syafi'i juga menetapkan rakaat tarawih itu 20 rakaat. Jadi dalam fikih 4 mazhab, rakaat tarawih itu pilihannya antara kalau tak 20, 36. Terus kami yang buat 8 ni gimana Pak Ustaz? Ini jadi pertanyaan. Berarti di luar 4 mazhab lah itu. Nampaknya memang begitu. Hanya perlu diyakini apakah sholat saya ini bernilai tarawih atau tidak. Di situ lagi. Maka dibahas oleh para ulama panjang lebar. Dalam buku ini saya tuliskan detail tentang problem rakaat ini. Mengapa ada yang 11, 8, 11, ada yang 13, ada yang 20, 23, ada yang 36 sampai 39. Nah, itu ikhtilafnya, ada sebab-sebabnya. Dan kali ini kita menyimpulkan tentang rakaat, kemudian kita masuk bagaimana awal cerita tentang tarawih ini. Nah, kesimpulan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang rakaat tarawih dalam kitab Fathul Bari. Apa kata beliau? Ulama berbeda pendapat tentang jumlah rakaat tarawih. Dalam penjelasan Ibnu Hajar mengatakan paling tidak, katanya, perbedaan itu antara 13 rakaat, 21 rakaat, 23 rakaat, 39 rakaat. Nah, sekarang baru kita masuk bagaimana awal ceritanya tentang tarawih itu. Apakah Nabi itu salat tarawih? Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan dalam Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid zata lailatin. Suatu ketika Nabi salat di masjid satu malam. Fa shalla bi salatihi nasun. Lalu Nabi salat malam di bulan Ramadan ini diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Thumma shalla minal qabilah fakathran nas. Ada beberapa orang yang ikut menjadi makmum Nabi salat jadi imam, diikuti oleh beberapa orang. Fakathran nas, lalu akhirnya orang semakin ramai. Thumma ijtama'u minal lailati tsalisah, sampai akhirnya di malam ketiga awir rabi'ah atau keempat.
falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak keluar untuk mengimami mereka. Pertama, kedua, ketiga Nabi mengimami mereka. Nah, malam keempat ini Nabi tidak lagi keluar untuk mengimami para sahabatnya. Falamma asbaha, pada waktu subuhnya, qala, Nabi berkata, apa kata Nabi? Laqad ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum. Saya tahu apa yang kalian lakukan tadi malam. Kalian menunggu saya untuk menjadi imam seperti malam-malam sebelumnya. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum. Tidak ada yang menghalangi saya untuk keluar tadi malam menjadi imam kalian, illa, melainkan anni khasyitu an tufrada alaikum, karena aku khawatir, kata Nabi, kalau aku keluar tadi malam, khawatir salat ini menjadi wajib bagi kalian. Wa dzalika fi Ramadan. Yang dimaksud kisah ini ceritanya di malam bulan Ramadan. Dari sinilah dasar kapan dimulainya salat tarawih. Artinya salat tarawih itu sudah dilakukan Nabi, cuma 3 malam saja. Malam keempat Nabi tak tarawih. Kenapa Nabi tak lagi salat tarawih bersama sahabat berjamaah? Khawatir nanti turun wahyu, hai Muhammad, karena engkau dah buat bersama-sama ni, maka diwajibkan mulai saat ini. Kan Nabi tak buat, khawatir nanti memberatkan umatnya. Jadi itu sebetulnya wujud kepedulian Nabi. Jadi kalau orang tanya tarawih itu gimana tarawih Nabi? Nabi tarawihnya cuma 3 malam. Mengapa sebahagian masjid itu hari pertama, kedua, ketiga itu ramai? Karena ngikut sunnah Nabi itu. Cobalah lihat masjid-masjid kita sebelum Covid kemarin lah kan. Itu kan setiap Ramadan tuh malam pertama melimpah-limpah tuh masjid. Malam kedua masih ramai, ketiga ramai, malam keempat pada kurang sedikit kan. Coba tanya sama yang tak mau ke masjid lagi itu, kenapa Pak? Saya mengamalkan sunnah. Kalau itu memang hebat itu. Tapi apakah memang begitu? Lalu kenapa? Karena Nabi buat 3 lalu kita buat 30 malam. Nah, itu yang disebut dengan mengikuti sunnah khulafaur rasyidin. Di mana dasarnya? Disebutkan dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdul Qari. Abdurrahman bin Abdul Qari ini keluar, kharajtu, maksudnya keluar dari rumah, ma'a Umar bin Al-Khattab. Keluar rumah maksudnya pergi ke masjid bersama Umar bin Khattab. Lailatan fi Ramadan ilal masjid. Pada satu malam di bulan Ramadan berangkat ke masjid. Fa idzan nasu awza'un mutafarriqun. Saat itu orang berpencar-pencar. Mutafarriqun. Salat di sana ada, salat sudut sana, semua orang salat masing-masing. Yusalli ar-rajulu li nafsihi, ada seorang yang salat sendiri. Wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahtu, ada juga orang yang salat berkelompok, ada yang 3 orang 1 imam, ada yang 4 orang 1 imam, ada yang 5 orang 1 imam. Jadi banyak imamnya di masjid itu, salat terpisah-pisah, mutafarriqun. Faqala Umar, lalu Umar pun berkomentar. Apa kata Umar bin Khattab? Inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahid la kana amsal. Gimana ya kalau saya kumpulkan semua mereka ni lalu diimami oleh 1 orang? Kayaknya bagus ini kalau diimami 1 orang. Kalau begini terpisah-pisah ini kan kurang indah dilihat. Akhirnya Umar bin Khattab memerintahkan, thumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Diperintahkan oleh Umar, wahai Ubay bin Ka'ab, sini, engkau yang mengimami mereka yang berpencar-pencar. Akhirnya saat itu Ubay bin Ka'ab menjadi imam salat tarawih di malam bulan Ramadan. Lalu thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Abdurrahman bin Abdul Qari yang meriwayatkan kisah ini, kemudian malam berikutnya saya keluar lagi bersama Umar bin Khattab. Wan nasu yusalluna bi salati qaraihim.
ternyata sejak malam kemarin diperintahkan Ubay bin Ka'ab menjadi imam, akhirnya malam-malam berikutnya orang sudah sholat tarawih dengan satu imam, enggak terpisah-pisah lagi. Lalu kata Umar, ni'mal bid'atu hazihi, inilah bid'ah yang paling baik. Sebaik-baik bid'ah, inilah dia, melaksanakan salat tarawih sepanjang malam bulan Ramadan. Apakah itu perbuatan bid'ah? Ya. Jadi tarawih itu bid'ah. Cuma kalau orang menganggap wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar, nah itu pemahamannya setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu masuk neraka. Berapa banyak orang masuk neraka gara-gara salat tarawih. Kalau dipahami bid'ah itu sesat, maka konsep bid'ah itu harus dipisah. Imam Syafi'i memisahkan ada bid'ah yang mahmudah terpuji, ada bid'ah yang mazmumah, bid'ah yang tercela. Ulama-ulama seperti Imam An-Nawawi, bahkan ada lagi ulama membagi bid'ah itu 5. Bid'ah itu 5. Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, bid'ah haram. Jadi pembagian bid'ah itu termasuk Syekh Ibnu Taimiyah menetapkan bahwa bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Jadi ini tentang masalah bid'ah. Termasuk bahwa salat tarawih dia termasuk kategori bid'ah yang baik. Itu penjelasan Umar bin Khattab. Hanya karena rokaan tadi kan beda, ada pendapat. Yang dilakukan Umar, yang Ubay bin Ka'ab itu berapa rokaan? Itu terekam dalam riwayat-riwayat yang banyak. Mereka menyebutkan sejak Umar bin Khattab itu dilaksanakan dengan 20 rokaan. Jadi menjadi 23 ditambah dengan witir. Namun ada yang menetapkan 8. Ini masalahnya. Siapa yang menetapkan 8 dan wajib 8? Syekh Nasiruddin Al-Albani. Apa kata Syekh Nasiruddin Al-Albani? Ini agak ekstrim sedikit nih keterangan. Dalam judul kitabnya Shalatut Tarawih jilid 1 halaman 92. Apa kata dia? Was-sahihu ay yusalliya 11 rakaatan. Pendapat yang benar tentang salat tarawih itu, kata Syekh Albani, dilaksanakan dengan 11 rakaat. Salatun Nabi alaihi wassalam wa qiyamuhu fawajaba ay yaqtadiya, dan begitulah salat Nabi. Ini kata Syekh Albani. Oleh karena itu fawajaba, wajib ay yaqtadiya fiha bin Nabi alaihi salam, wajib mengikuti Nabi dalam masalah ini. Jadi Syekh Albani sangat ketat dalam masalah rakaat. Sampai-sampai dia katakan orang yang sholat tarawih lebih dari 11, maksudnya lebih dari 8, lebih dari 11 sama witir, itu dinilainya di sini disebutkan kamay yusalli mathalan az-zuhru khamsan, seperti orang yang sholat zuhur 5 rakaat. Sekarang saya tanya nih bapak-bapak, salat zuhur 5 rakaat sah atau tidak? Enggak sah kan? Berarti apa kesimpulannya? Syekh Albani menilai orang yang salat tarawih 20 rakaat salatnya enggak sah. Sementara Umar bin Khattab salat 20. Kok berani menyebut Umar bin Khattab tak sah salatnya? Umar bin Khattab tahu dari siapa? Karena Nabi 3 malam dulu pernah melaksanakannya. Jadi riwayatnya dari Nabi sampailah. Kalau kita ambil kesimpulan seperti itu, walaupun tidak ada riwayat secara tegas. Nah, disinilah letak perbedaan pendapat. Lalu gimana kita yang sholat? Apakah karena ikut Syekh Albani? Sebelum Syekh Albani ada juga orang 8 itu. Rupanya persoalannya itu karena melihat hadis-hadis tentang bagaimana Nabi melaksanakan di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan arba'an. Itu yang disebutkan riwayat Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan
yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tidaklah Rasulullah menambahkan rakaat salat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan melebihi dari 4 rakaat. Jangan tanyakan mengapa betapa baik dan panjang bacaannya kemudian dia tambah lagi 4 rakaat. Jangan tanyakan betapa baik panjang bacaannya kemudian setelah itu beliau laksanakan 3 rakaat. Berarti 4 4 3. Itu dalil yang dipakai oleh Syekh Albani menetapkan salat tarawih. Tapi itu tidak dipahami seperti itu oleh para ulama mayoritas. Karena itu bukan menunjukkan salat tarawih. Itu hanya cerita tentang salat malam. Tentang salat malam di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Adapun tarawih dia punya rakaat khusus. Istilah tarawih itu kalau ulama yang menetapkan 20 itu tidak dikurangi sedikit pun. Mereka mengatakan tarawih itu kan dari kata tarwihah. Tarwihah itu satu istirahat. Setiap 4 rakaat kan satu istirahat. 4 rakaat satu istirahat. 4 rakaat lagi satu istirahat. Kalau 2 kali istirahat belum tarawih namanya. Lalu apa namanya? Tarwihatani. Karena jamak itu dalam bahasa Arab 3 ke atas. Nah, kalau dibuat lebih dari 3 istirahat baru disebut tarawih. Itu diantara alasan-alasan ulama yang menetapkan 20. Namun persoalan ini sudah menjadi polemik. Tapi bahasanya yang lebih menarik pendapat Syekh bin Bas. Nah, ini pendapat Syekh bin Bas. Lebih soft, lebih tidak memastikan harus mengatakan tidak sah. Apa kata Syekh bin Bas? Salatut tarawih laisa fiha haddun mahdun. Salat tarawih itu tidak ada batasan rakaat yang pasti. Man shalla 20 fala ba'sa. Siapa yang salat 20 rakaat tak mengapa. Wa man shalla 30 fala ba'sa. Siapa yang salat 30 rakaat tak mengapa. Wa man shalla 40 fala ba'sa. Siapa yang salat 40 rakaat tidak mengapa. Wa man shalla 11 fala ba'sa. Siapa yang salat 11 rakaat tak mengapa. Wa man shalla 13 fala ba'sa. Siapa yang salat 13 rakaat fala ba'sa tak mengapa. Wa man shalla aktsar. Siapa yang salat lebih banyak au aqal atau lebih sedikit dari rakaat yang saya sebutkan tadi, kata dia fala ba'sa. Oh, berarti enggak ditentukan rakaatnya menurut Syekh bin Baz. Dan untuk yang memudahkan kita menangkap pesan rakaat ini, pendapat Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istizkar. Apa kata dia? Wa qad ajma'al ulama ala alla hadda wala syai'a muqaddaran fi salatil lail. Tidak ada, sudah menjadi ketetapan dan ijma' ulama, tidak ada batasan ataupun satu penetapan tentang salat malam yang dilakukan baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Wa annaha nafilah, yang dimaksud adalah salat-salat sunnah. Faman syaa atala fiha al-qiyam wa qalat raka'atuhu. Siapa yang ingin memperlama berdirinya, dilamakan berdirinya salat tarawih itu, maka hendaklah dia sedikitkan rakaatnya. Qallat rakaatuh. Wa man syaa aktsara ruku'. Siapa yang mau memperbanyak rakaatnya, siapa yang mau memperbanyak kalau tadi kalau siapa yang mau memperlama berdiri sedikit rakaat. Siapa yang mau memperbanyak rakaat enggak apa-apa, ayatnya enggak panjang, berdirinya enggak lama. Jadi sebetulnya salat malam ini pilihan. Kalau mau rakaat sedikit, panjangkan ayatnya, baca 1 juz 1 malam. Kalau mau ayatnya pendek, rakaatnya dibanyakkan. Tapi orang kita enggak, diambilnya tengah-tengah. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek. Karena cerdas. Jadi pilihan saja sifatnya. Menurut siapa? Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar. Nah, ini diantara penjelasan kita seputar rakaat. Masih banyak pembahasan tentang tarawih ini, tapi untuk kajian kita cukupkan sampai di sini. Ada hal yang mau didiskusikan sebelum kita tutup? Bisa kita berdiskusi sebagaimana biasa? Iya, Pak. Kita tahu tadi Ustaz sampaikan bahwa di zaman
lebih dari 4 rakaat itu saya. Iya. Ada riwayat yang mengatakan sholat tarawih Nabi itu ayatnya kan panjang, per berapa surah gitu kan, sampai surah Al-Baqarah lewat, setelah ayat kan lewat, sehingga kalau 20 berarti kan mendekati waktu subuh gitu kan. Pagi-pagi sedang satu itu saja kita hampir malam selesai. Iya. Jadi apakah memang ini sampai 20 nggak tahu. Kapan itu bisa? Jadi agak bingung juga saya. Iya, iya. Iya. Dalam Sunan Al-Kubra, Umar bin Khattab disebutkan melaksanakan salat malam Ramadan, salat tarawih maksudnya, di Masjid Nabawi 20 rakaat. Ini riwayatnya. Mana riwayatnya? Anis Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu qala, dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu dia mengatakan kana yaqumuna ala ahdi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan bi 20 rakaah. Jadi Umar bin Khattab melaksanakan salat tarawih di malam bulan Ramadan itu dengan 20 rakaat. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Badruddin Al-Aini, Imam Al-Qastallani, Imam Al-Iraqi, Imam An-Nawawi, Imam As-Subki, Imam Az-Zailai, Imam Ali Al-Qari, Imam Al-Kamal bin Ali Al-Hammam dan lain-lain. Maksudnya disebutkan ini karena kuat dia pendapat yang mengatakan salat 20 rakaat itu. Jadi berapa rakaat? Iya, kalau dalam riwayatnya Umar bin Khattab buat 20. Itulah makanya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat salat tarawih itu 20. Kecuali mazhab Maliki menambah lagi 36. Kalau kita 20 aja dah kita sangka tadi berarti habis malam itu. Bagaimana yang 36? Mazhab Maliki buat 36. Kenapa? Setiap 4 rakaat kalau di Makkah mereka tawaf. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kan dah 4. Nah, mereka tawaf. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau di Makkah setiap 4 rakaat tawaf, kita nggak bisa tawaf di Madinah. Lalu gimana? Kita tambah aja rakaat. Akhirnya rakaatnya menjadi 36 rakaat. Gimana lagi ayatnya itu? Mungkin dipendekkan sedikit ayatnya itu. Bacanya panjang, 1 rakaat itu kan. Ya. Sahabat mereka Nabi itu akan rukuk. Iya. Ternyata nyambung lagi ayat. Ya. Saya pikir ini karena 20 kan berarti mendekati waktu subuh gitu. Iya. Bisa jadi. Dan hadis-hadisnya umum. Hadis tentang Nabi baca 1 rakaat sampai Al-Baqarah, habis itu lanjut ke Ali Imran itu hadisnya kan umum, tidak menyebutkan tentang salat tarawih. Bisa jadi itu di luar bulan Ramadan. Nah, adapun yang dapat informasi kita rakaatnya 20. Tapi ada yang membolehkan tadi, kalau mau ayatnya panjang, rakaat sedikit enggak apa-apa kan gitu tadi kan. Kalau mau rakaatnya banyak, ya ayatnya pendek. Jadi itu kesimpulan kita ambil saja. Jadi kalau ada yang buat 8, kalau dia dianggap itu tarawih karena tadi ayatnya panjang, ya silahkan aja. Cuma kan ada yang menolak. Jadi ada ikhtilaf itu. Nah, masalah sampai subuh, kalau orang Arab itu Pak, memang kuat dia kalau salat malam itu. Berdiri lama sampai pagi itu biasa. Coba tengok para ulama-ulama itu sampai tak tidur malam, habis isya start salat malam sampai subuh biasa. Ulama-ulama dulu biasa. Yang tak kuat tuh kita. Salat malam sampai pagi itu tak kuat. Nah, kalau bisa 2 aja lah katanya kan. Nah, kalau bisa 1 jadilah katanya kan, salat witir itu. Nah, tapi kalau cobalah lihat salat malamnya di salat tarawih di Makkah Madinah, kan lumayan panjang itu. Kalau untuk ukuran kita kan agak berat, masyarakat kita, fisik kita adalah tak besar, mereka kuat fisiknya kan. Jangankan sekedar salatnya, sedangkan kunut witir aja setengah jam Pak. Kan dengar-dengar kunut witir itu. Dulu kan pernah beberapa kali imam Palestina, imam-imam dari sana kan, lama kunutnya. Sampai kita lepaskan dulu kan, kita capek gitu kan.
lepas dulu naik lagi. Tak biasa. Sedang witirnya aja lama begitu, apalagi sholatnya yang ayat panjang lumayan. Tapi karena nikmat pula kita mendengarnya, sebahagian kita cari itu mana masjid yang 1 juz 1 malam. Kalau orang dah merasa dia nikmat bacaan panjang-panjang itu memang dicarinya Pak. Tapi kalau dia dah terbiasa inna a'tayna sama kulhu, ketika dengar ayat panjang itu stres dia kan. Jadi itu tergantung kebiasaan aja, prinsip tentang bacaan panjang. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.